Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Ayat ini dimulai dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tunduk terhadap apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang yang beriman? Karena para ulama telah mengatakan bahwa perkara amal hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang yakin akan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman? Di ayat itu Allah mengatakan la ta'kulu amwalakum bil batil. Allah memberikan penegasan, Allah memberikan informasi tentang larangan untuk memakan harta yang batil. Apa yang disebut dengan harta yang batil? Harta yang batil adalah harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam muamalah ada yang dikenal dengan muamalah dengan akad. Ada juga muamalah dengan tidak cara dengan akad. Apa muamalah tanpa akad? Muamalah tanpa akad misalnya salah satunya adalah memperoleh harta dengan cara mencuri, suap menyuap, korupsi dan lain sebagainya. Tapi dalam Islam ini termasuk haram, termasuk perkara harta yang batil. Kenapa? Karena memperolehnya itu dengan cara tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga harta yang batil karena dengan akad. Salah satunya adalah transaksi yang terjadi yang dilakukan oleh dua orang, tapi akad-akadnya adalah akad yang batil. Seperti apa contohnya? Salah satunya adalah terkait dengan perkara riba. Sahabat dakwah Sulaiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara riba adalah perkara yang berat di tengah kehidupan bermasyarakat kita. Hari-hari ini bahkan data menunjukkan khusus di bulan suci Ramadan saja ada 61 triliun dana pinjaman online yang digelontorkan di tengah masyarakat kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi orang yang beriman, tentu jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu, maka tidak ada pilihannya kecuali sami'na wa ata'na. Oleh karenanya di ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riba hanya bisa kita tinggalkan ketika kita yakin bahwa yang melarang riba ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan setiap rezekinya kita, dan setiap manusia telah ditetapkan oleh rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk mendapatkan harta atau rezeki yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tugas kita adalah memastikan apakah rezeki ini adalah halal atau rezeki ini adalah harta rezeki yang haram. Rezeki yang halal kita terima dan rezeki yang haram kita tinggalkan. Semoga bulan suci Ramadan ini membersihkan hati kita, semakin mengokohkan keimanan kita untuk menjadi orang yang bertakwa dan meninggalkan harta-harta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.